kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini kita kedatangan tamu muda, tapi kita bicara soal hari tua. Jadi gambarnya gini, beliau dari DPLK BJB, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Nah, saya kasih gambaran dulu ya. Jumlah warga Indonesia sekarang ini yang lansia itu ada 16 juta. Itu sekitar berapa persen ya? 16 juta jiwa lah intinya ya. Nah, ternyata dari 16 juta jiwa itu yang baru ngeh soal pensiun, dana pensiun baru 5%, jadi sekitar 800.000. Jadi itulah sebabnya kenapa Indonesia untuk kesejahteraan lansia itu ada di urutan ke-74 dari 100 negara. Kenapa kok gitu ya? Kenapa kok kita tidak peduli sama pensiun kita? Kita nggak iri gitu ya kalau ngelihat di luar itu mereka tuh, kita lihat aja di Bandung ya. Kalau pas di Bandung lagi jajaran ke Braga ini banyak orang-orang lansia jalan-jalan ke sini, menikmati wisata ke sini, termasuk kalau di luar negeri lain. Sebenarnya kita Indonesia bisa nggak seperti itu, Mbak, harusnya? Nah, bisa sekali Kang Satria dan rekan-rekan. Jadi sebenarnya yang tadi, ini suatu fenomena. Terkadang kita suka terlena. Ya. Jadi biasanya pada saat kita muda, kita punya penghasilan, jarang sekali atau mungkin ada yang berpikir, tapi mungkin masih baru terlintas kan, belum ada aksi. Kalau nanti saya pensiun gimana ya? Bukan nanti gimana ya gitu. Jadi kita harus mulai sekarang. Sebenarnya betul cerminan, dan mungkin di lingkungan kita juga masih banyak melihat lansia-lansia atau sebagian besar orang tua yang mohon maaf masih bergantung kepada anaknya. Makanya di Indonesia atau yang kita generasi sandwich ya, generation sandwich. Nah, itu hal terjadi, bisa terjadi karena memang mungkin dulu secara literasi keuangan belum ideal kan. Nah, bagaimana sih kadang kita yang notabene kalau bicara Bandung, di Braga aja nih yang deket, nggak nyampe 1 kilo dari kita, itu banyak di luar negeri yang orang Eropa, orang Amerika yang mereka mikirnya loh, kok bisa ya udah tua jalan-jalan, uangnya dari mana? Gitu ya. Nah, ternyata caranya adalah mereka itu sadar atau mulai saving pada saat mereka sudah punya penghasilan dan usia produktif itu, mereka menghasilkan 20-30% dari penghasilan mereka yang diambilnya nanti. Oh, jadi si penghasilan tuh misalkan penghasilan kurs Indonesia misalkan 10 juta gitu ya. Berarti 30%-nya 3 juta itu di saving untuk ditabung untuk dana pensiun. Oh, kalau kita gimana? Nah, fenomenanya ternyata di Indonesia itu secara persentase masih kecil sekali kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari perkembangan sekarang, rata-rata itu hanya 7, 8 sampai dengan 10% dari penghasilan. 5, 6 atau 7 sampai 10% itu kecil ya mungkin. Sebenarnya kalau kita bicara besar atau kecil itu kan relatif ya. Jadi sebenarnya kita berpikir tujuan kita atau goals-nya sejauh mana nanti. Karena nilai bagi seseorang terhadap uang itu beragam. Jadi kalau kita sekarang bicara nih angka 100.000 bagi sebagian orang mungkin ada yang besar. Ada yang mungkin 100.000 itu minimal untuk iuran atau jadi ini yang ingin kita sampaikan di Bank BJB adalah ada salah satu program yang namanya mungkin pemirsa bisa lihat ini panggilannya apa kalau untuk PR ini? Sobat PR. Sobat PR ya. Sobat PR. Nah, jadi kalau Sobat PR bisa lihat di sini ada BJB Siap. Ini merupakan rebranding dari program DPLK-nya Bank BJB. Jadi ini call name-nya Kang yang baru rilis pada saat HUT BJB. Nah, programnya itu Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dijalankan oleh Bank BJB dengan nama call name BJB Siap. Ini merupakan suatu wadah yang bisa digunakan oleh siapapun, apapun profesinya, dan berapapun penghasilannya untuk bisa punya pensiun nanti.
Jadi mekanismenya kayak sederhananya tuh kayak menabung biasa. Tapi nggak bisa diambil sewaktu-waktu ya, Sobat Per ya. Oh, diambilnya sesuai ketentuan tadi masa pensiun ya, 55 tahun. Nah, kita nanti menentukan usia pensiun. Tadi kita udah sempat ngobrol ya, Kang Satria. Jadi kita menentukan usia pensiun itu pada saat kita melakukan registrasi. Jadi kalau Sobat Per berpikir, karena usia produktif itu sampai usia 55 sampai 60 tahun. Sementara kalau harapan hidup orang Indonesia itu 72 tahun, Kang. Oh, berarti itu meningkat loh dibanding beberapa tahun yang lalu ya? Iya, sekarang itu kalau nggak salah, sorry kalau mungkin ini koreksi, dari 72 sekarang itu udah 75. Ternyata orang Indonesia itu makin sejahtera loh. Ternyata makin sejahtera, tetapi mungkin banyak sektor yang mungkin kita belum prepare dalam hal kesiapan atau investasi kita untuk nanti. Investasi itu banyak sih macamnya, dan salah satu persiapan dana pensiun melalui BJB Siap ini bisa. Nah, dengan Bank BJB dengan minimal 100.000 saja kan, usia 18 tahun apapun profesinya sudah bisa. Nah, ini yang apapun profesinya kan, selama ini orang tuh kepikiran kalau pensiun itu adalah karyawan ASN gitu ya, atau perusahaan swasta, BUMN. Nah, ini kan ternyata bisa oleh siapa saja. Artinya kalau pedagang sayur yang keliling di komplek-komplek bisa. Boleh kan? Sekarang kalau kita mau cerita ya dengan nasabah BJB Siap dari Bank BJB ini atau DPLK ini, nah mulai dari pekerja kantoran, ASN juga, ternyata banyak juga ASN yang buka DPLK karena mohon maaf mereka nantinya merasa belum maksimal dari yang mereka peroleh meskipun sudah dapat fasilitas kan. Jadi itu juga dimungkinkan bagi kita yang sudah punya fasilitas pensiun ingin memiliki tambahan. Nah, kita bisa bayangkan nantinya bagaimana yang orang belum punya persiapan. Nah, tadi kita bicara kayak profesi mungkin ada bekerja di sektor informal, kayak pedagang, peternak, petani, kemudian yang bekerja di industri kreatif ya. Aduh, saya dapat bisa saving kalau hanya ada project aja, ya nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya Sobat PR berpikir yang tadi kita harus bekerja di perusahaan besar atau aparatur sipil negara, TNI, Polri, yang mungkin Sobat PR bisa, keluarga besar kita kan kebanyakan ya. Jadi sebenarnya profesinya apapun itu. Nah, kenapa? Karena sifat iurannya sukarela. Bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita, Kang. Misal saat ini nih Sobat PR, saya baru bisa saving setiap bulannya hanya 100.000 saja. Kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya 2-3 tahun ke depan ada kenaikan penghasilan. Nah, ini kita bisa juga nanti top up iurannya. Yang tadi kita sempat sampaikan kayak petani, peternak juga bisa, kapan panen aja juga bisa iuran. Jadi fleksibel sekali. Kan? Nah, itu udah ada yang kita nyebutnya nasabah atau apa biasanya? Kalau DPLK kita nyebutnya peserta. Oh, peserta DPLK. Peserta DPLK. Nah, si peserta ini yang di BJB ini sekarang ada nggak yang dari informal? Banyak sekali kan. Jadi dari kurang lebih kalau misalnya kita persentasekan 100% peserta kita kalau dari sektor informal itu kurang lebih di angka 30%. Profesinya beragam, mulai dari petani, peternak, kemudian ada yang pedagang juga, pedagang kelontongan, macam-macam sih kan. Atau sebagian besar ya juga dari rekan-rekan kita di perusahaan swasta yang belum atau baru hanya punya yang program wajib dari pemerintah nih. Nah, mungkin dari BPJS STK ya. Nah, itu mungkin dirasa kurang, itu bisa memaksimalkan lagi melalui program sukarela. Jadi bisa double ya, maksudnya tadi juga tidak terhalang ketika tadi ASN udah punya, tapi mau di DPLK lagi nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, karena ASN juga kan mereka punya taspen ya kan. Nah, mereka biasanya sudah hitung. Nah, ini ada kaitannya sama tingkat penghasilan pensiun. Tadi kita sempat diskusi juga ya, bahwa minimal supaya kita punya kesejahteraan yang sama, supaya kita tidak termasuk ke kategori lansia yang di luar persentase tadi karena bagaimana sih, berapa persen sih harusnya kita punya penghasilan dari yang penghasilan kita saat ini. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan saat ini 10 juta, anggap take home pay kita, minimal pada saat kita sudah pensiun kita minimal harus punya nantinya bulanannya 7 juta kan. Jadi 70% dari penghasilan kita pada saat aktif. 70% dari penghasilan kita nggak aktif. Oh, iya. Nantinya biar kita sejahtera aja, karena program DPLK ini atau BJB Siap ini tujuannya untuk kesinambungan penghasilan kita nanti. Tujuannya kan untuk itu ya. Nah, itu nilai itu tuh udah dihitung juga ketika nanti berapa tahun kan ada bakal inflasi gitu, udah bisa terprediksi ya gitu. Kita sudah memprediksi itu kan, karena DPLK ini kan namanya juga kan simpanan sukarela ya, atau misalnya kayak nabung, lupa lah, tapi jangan lupa amat ya, harus tahu karena ini uangnya lumayan kan. Nah, jadi nantinya karena tidak bisa diambil sewaktu-waktu, karena bukan transaksional, kita bisa mengembangkan dana ini bisa lebih optimal kan. Jadi sekarang returnnya 5-6% per tahun. 5-6% per tahun. Tapi ini tidak flat ya, bisa fluktuatif, tapi pada saat sekarang kondisi yang ada. Dan kenapa? Karena kita juga sudah mempertimbangkan dengan kondisi atau nilai investasi yang ada saat ini. Jadi ini juga nantinya sudah mempertimbangkan inflasi. Makanya kita berharap
Dan saya pun berharap kepada diri saya, apabila ada kenaikan penghasilan, ya gaya hidup sih boleh naik, tapi kalau bisa sih savingnya lebih dinaikkan daripada gaya hidupnya gitu loh. Nah kan ada orang mikir sekarang tuh savingnya karena mungkin literasi soal pensiun belum kuat ya. Betul Pak. Masyarakat juga mungkin belum banyak yang tahu. Rata-rata kan mereka memilih untuk menabung dalam bentuk lain, untuk aset emas atau lainnya. Nah, benefit apa sih selain tadi ya bisa nanti diambil di usia pensiun? Nah, benefit lainnya ketika kita ikut DPLK itu apa? Nah, sebenarnya kalau kita bicara benefit lain, Kak, ini mungkin pepatah atau idiom yang sering kita dengar. Jangan menaruhkan telur di satu tempat. Betul ya, Kak ya? Jadi saat kita bicara saving, mungkin kita belajar dari orang tua kita. Kayak kita satu generasi ya, Kak ya? Sama kayak. Nah, mungkin dulu orang tua kita itu savingnya melalui membeli tanah, aset, kemudian ada simpan emas mungkin ya. Nah, sekarang kan dengan seiring perkembangan zaman banyak media atau sarana untuk kita bisa melakukan investasi. Nah, pasti semua investasi kalau kita bicara ada sisi resiko yang melekat, tapi kita bisa memitigasi ini dengan mengenali program atau produk itu dengan baik. Nah, kalau kita bicara benefit ya, ini sifatnya selain sukarela, tidak menjadi tunggakan juga bagi si pesertanya, Kang. Misal, tadi Kang Satria sudah deal-dealan nih, join sama saya. Ingin nanti ikut DPLK sampai dengan usia 58 tahun, misal seperti itu. Saya ingin 500.000 setiap bulan. Ada bulan tertentu nantinya karena kita ada keperluan uang, belum bisa atau belum sanggup melakukan iuran, itu nggak akan menjadi tunggakan. Tapi tidak juga menjadi denda, Kang. Oh gitu ya? Kan takutnya gitu ya kalau kayak nyicil gitu ya, kalau nyicil sesuatu jadi denda, tunggakan atau bagian ini enggak ya? Betul, enggak. Jadi ini itu nantinya karena memang sifatnya sukarela, tidak menjadi tunggakan bagi peserta dan tidak ada penalti juga. Hanya saja hasilnya jadi kurang maksimal, Kang. Kita kan bicaranya ke target ya. Jadi kalau misalnya tadinya kita target pada saat pensiun, saya harus punya minimal uang 500 juta. Misalnya kan ya, kita punya uang minimalnya 500 juta. Saya harus menyisihkan per bulannya seperti biasa. Jadi bisa kita hitung mundur, Kang. Misal nanti ini Sobat PR ada yang dengar sekarang usianya 35 tahun. Target misalnya pensiun nantinya usia 56 tahun gitu kan. Berarti kurang lebih masa kepesertanya 26 tahun. Nanti kita bisa coba bantu hitung kan, disimulasikan. Melalui website kita juga bisa diakses kan, ada simulasi. Di yang Bank BJB itu? Iya, nanti bisa masuk ke website sendiri, nanti akan nge-link dengan website DPLK BJB Siap nanti. Nanti bisa kita ngisi sendiri? Bisa ngisi sendiri. Kang Satria punya target berapa, Sobat PR juga punya target berapa, tinggal dimasukkan usia saat ini, kemudian dimasukkan nanti target pensiun mulai dari 55, bulanannya berapa bisa. Jadi kita bisa, cuma hanya saja di sana kan terlihat flat. Tapi kita informasikan iuran DPLK itu nggak flat kan. Itu yang menariknya. Sekarang 100.000, nanti bulan depan kita ada kelebihan nih. Kita naikin jadi 200. Bulan selanjutnya kita balik lagi 100 ya nggak apa-apa. Nah gini, kan itu yang naik turun itu biasanya pedagang ya, atau pekerja informal kan biasanya memang tidak tentu ya penghasilan bulanannya. Nah, ini sebenarnya sangat bagi kalangan informal sangat fleksibel ya, memudahkan mereka ya untuk investasi di sini ya, karena kan kalau nabung kan atau cicilan flat segitu bisa kena denda. Kalau ini bisa kapanpun. Nah, jadi saya tertarik juga ketika pandemi nih ya, kan pasti ada dulu yang informal, terus ketika dia tidak bisa bayar, itu gimana? Ada cerita? Nah, ini memang kondisi yang kalau kita bicara 2020 ya, mulai pandemi masuk di Indonesia itu Maret kalau kita nggak salah. Nah, jadi itu banyak sektor yang berdampak. Bahkan sebagian besar perusahaan juga yang bekerja dengan kita hold iuran kan. Karena kan satu dan lain hal kan banyak ya kondisi yang mempengaruhi dari sisi bisnis. Tapi akhirnya kita bisa bangkit semua dan kita bisa tumbuh kembali dengan baik. Nah, ada suatu kondisi kalau kita bicara saya nggak punya penghasilan nih, hold dulu iuran ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak akan menjadi tunggakan, saya nggak akan nagih, karena ini bukan kewajiban sebenarnya, hanya akan menjadi kewajiban bagi diri kita sendiri. Dan iurannya nggak harus terakumulasi kan. Tadi misalnya yang rutin 200.000 setiap bulan, kemudian berhenti selama 1 tahun. Berarti kan harusnya kekurangannya 2.400.000. Itu nggak harus langsung disetor juga, nggak apa-apa. Bertahap juga nggak masalah. Oh gitu ya. Tadi karena bukan utang ya, sebenarnya bukan utang. Bukan. Hanya memang akhirnya jadi nggak maksimal ketika nanti di umur 55 mau ngambil, tidak sesuai hitungan yang awal mungkin. Betul. Gitu ya. Kembalinya ke sana sih Kak, kalau kita bicara bahwa target itu kan kembali ke diri kita. Karena kita punya standar dong nantinya mau pensiun, taraf hidup kita seperti apa. Meskipun nanti sebagian besar ini sering kita dengar ya Kang Satria, wah mau pensiun nanti ke kampung aja. Tapi kan kita tetap butuh makan ya Kak. Tetap butuh makan, tetap butuh mudik, tetap butuh
membeli pakaian, ya namanya dapur tetap ngebul gitu ya. Tapi mungkin tidak sebesar pengeluaran kita pada saat aktif sekarang. Tapi kita tetap pasti punya cadangan dana yang harus kita sisihkan. Yang tadinya kita sudah aktif, kita punya gaji nih Kang, kalau kita bicara bekerja sekarang. Tapi kan nanti kita pada saat usia 50, 56 atau 60 kan kita retired ya. Nah itu benar-benar pensiun kan kadang di kita tuh banyak ketika sudah pensiun malah berusaha mencari kerja yang lain kan itu effort lagi ya, usaha lagi betul. Kepikiran lagi harus membiayai hidup gitu ya. Nah kalau dengan dana pensiun ini jadi menarik juga ya, saya jadi kepikiran juga, maksudnya di kantor sudah ada tapi kan tadi ya menyimpan dulu di beberapa tempat. Jadi supaya apa, kita bisa atur resikonya kan, karena kita nggak tahu kondisi nanti seperti apa. Ini memang cerminan dan umum terjadi. Mungkin kita bisa lihat di sekitar kenapa generasi milenial ini banyak yang sandwich generation itu. Mereka punya keluarga kecil yang harus dinafkahi atau harus dipenuhi kebutuhannya, dan mereka juga ada kewajiban. Tapi tidak masalah karena memang kita budaya ketimuran ya kan. Ya, benar. Tapi support itu kan nggak harus support finansial. Kalau menurut saya ya, secara personal. Jadi alangkah indahnya nantinya pada saat kita yang sekarang usia produktif, kita sudah punya saving pensiun, kemudian nantinya pada saat kita pensiun, kita tinggal ngunjungin anak cucu tanpa merepotkan mereka. Sambil keliling dunia mungkin ya. Amin ya. Kalaupun nggak ke Eropa, ke Braga dulu lah. Iya. Nah, saya tadi dari 30% sekarang peserta DPLK di BJB Siap ini kan yang informal ya. Nah, pertumbuhannya dari tahun ke tahun, apakah yang informal itu makin banyak atau gimana? Makin banyak kan. Kita apresiasi. Kenapa kita senang sekali diundang buat diskusi sore ini? Karena memang kita merasa bahwa hak pensiun ini bisa buat siapa saja. Jadi kenapa kita mau sharing hari ini? Kita ingin membuka cakrawala. Nah, ingin membuka ada. Saya berharap apa yang kita diskusikan hari ini melalui BJB ada dapat value lain buat sobat PR kan. Jadi saya juga bisa loh, dan saya juga bisa punya sesuatu yang nantinya saya ada harapan dan menjadi pengharapan kita. Jadi karena katanya jangan jadikan anak itu investasi. Iya, karena anak punya caranya sendiri ya. Iya, jangan jadikan anak itu investasi. Kemudian tapi nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kita juga harus berpikir bahwa mereka pun juga nanti punya keluarga. Keluarga sendiri kan gitu. Jadi bagaimana nantinya minimal hidup dengan baik, tidak harus mewah kalau menurut saya. Bisa hidup dengan baik, ibadah dengan baik, ya kita bisa menjalani masa tua kita bisa dengan lebih sejahtera kan. Nah, tapi harus dimulai saat ini. Kalau hanya angan-angan aja kan, jadi misalnya sekarang, waduh nanti aja deh 5 tahun lagi mau pensiun ya, kita akan semakin berat dan beban kita akan semakin besar kan. Kalau nanti lagi itu suka kelupaan ya? Suka kelupaan. Nah kalau misalnya kita targetnya 5 tahun lagi pensiun, kalau kita punya target menyediakan dana 500 juta, kebayangkan kan bulanannya berapa? Tapi kalau misalnya kita mulai dari saat ini, usia 20, 30, 40, nanti untuk persiapan bulanannya kita tidak terlalu berat kan. Karena sekarang kan kita masih banyak kebutuhan juga kan. Betul, kan. Dan kita masih butuh nongkrong, ngopi-ngopi, atau seperti apa gitu. Aktualisasi diri kan seperti itu. Nah ini sebenarnya peluang juga bagi teman-teman yang masih muda. Karena kan rata-rata anak-anak muda sekarang, mereka tidak suka bekerja di satu tempat. Jadi artinya mereka senangnya pindah-pindah dan tidak ingin terikat ya. Ini sebenarnya peluang juga bagi teman-teman yang muda nih untuk ikut pensiun. Kalian tuh bisa loh punya dana pensiun ketika udah sepuh gitu ya. Mau jalan-jalan, tidak mikirin lagi uang harus beli apa, tapi udah ada tabungan di situ ya. Iya. Sebenarnya ini mimpi sederhana sih Kang kalau menurut saya. Tapi banyak mungkin sebagian kita yang belum aware. Pertama, belum aware dalam hal ya itu tadi, wah saya masih muda nih 20 tahun, kita umur nggak kerasa loh Kang. Kadang kita sering belajar ya, oh rasanya baru kemarin loh. Padahal itu udah 5 tahun yang lalu. Saya juga sekarang merasanya baru kemarin loh SMA gitu. Udah segini gitu kan. Nah masa-masa ini kadang-kadang kan waktu itu begitu cepat ya. Nah di sini kita mulai nih, karena hanya dengan 100.000 saja melalui BJB Siap ini atau mengikuti program DPLK di bank BJB mana saja yang ada di seluruh Indonesia. Ini informasi juga ya Kang, bank BJB itu nggak hanya ada di Jawa Barat, ada di Pulau Jawa juga, kita ada di Semarang, kita ada di Surakarta, ada di Surabaya, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, dan ada di Denpasar. Kita belum ada di Papua Kang, mungkin bisa jauh nanti. Lumayan ya. belum ada untuk saat ini. Segera ya. Aduh, saya nggak bisa jawab gitu. Nah, jadi ini bisa
nanti untuk informasi lebih lanjut, diskusi dengan teman-teman kita petugas yang ada di kantor cabang atau ingin kunjungi website kita, website Bank BJB, banyak sebenarnya produk yang bisa nantinya menjadi salah satu solusi keuangan. Websitenya nanti ini di sini ya. Nanti cari DPLK, bisa di situ ya tadi ya? Iya, nanti akan masuk ke website Bank BJB, nanti bisa nge-link ke website khusus DPLK, nanti di sana bisa langsung simulasi. Bisa langsung detail mengenai persyaratan, kemudian mengenai mekanisme iurannya seperti apa, bisa auto debit. Kalau auto debit ini memungkinkan sangat membantu kita supaya tidak lupa. Iya, benar. Kalau auto debit ya, tapi bisa juga setor sendiri. Bisa transfer melalui bank lain juga bisa. Jadi banyak media. Harapan kita Sobat PR semuanya sudah menjadi nasabah BJB, sudah memiliki rekening tanda mata. Nanti bisa di auto debit pada tanggal tertentu yang ditentukan. Jadi nggak usah takut ke ini ya. Lupa bayar gitu. Lupa bayar. Tapi kalau misalnya setor sendiri atau top up juga bisa. Misalnya bulanannya 200.000. Kang Satria atau Sobat PR ada rezeki nih, tiba-tiba mau top up dong 1 juta, nggak apa-apa, tinggal langsung top up aja melalui aplikasi kita. Ada Digi Mobile kita, di sana bisa langsung top up di sana, setor langsung, atau ke kantor layanan BJB terdekat. Daftar itu bisa langsung dari HP nggak? Nah, sekarang kita sudah bisa kunjungi website kita. Di sana bisa registrasi, Kang. Jadi sekarang kan katanya era digital dan semuanya sudah apapun ada di tangan Anda gitu dengan satu genggaman. Nanti bisa masuk ke websitenya, bisa registrasi. Nanti sudah mendapatkan nomor register, tinggal datang ke kantor BJB untuk mendapatkan bukti kepesertaan. Jadi akan dapat kayak buku dan kartu. Untuk kita mau monitoring sudah sejauh mana sih iuran dan penghasilan. Syaratnya nggak susah-susah kan? Nggak ada yang susah, Kang, di dunia ini. Yang penting niat. Syaratnya tadi minimal 18 tahun usia, profesinya apa aja ya, Kang ya. Yang penting punya penghasilan bulanan, kemudian nggak harus bulanan, bisa juga nggak bulanan. Iuran tergantung kita, bulanan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun, atau kapanpun bisa menyesuaikan. Kemudian tinggal membawa persyaratan kayak yang umum lah, Kang, dokumen legalitas kayak KTP, NPWP, kemudian kartu keluarga ya. Karena kita butuh data ahli waris. Kenapa? Data ahli waris ini untuk verifikasi. Kan ini program jangka panjang ya, Kang. Kebayang kalau sekarang pesertanya registrasi usia 1 tahun, 18 tahun, pensiun nanti usia 5 tahun kan lumayan panjang. Nah, kita butuh untuk validasi ahli waris, Kang. Jadi ini sebenarnya penting sekali sih. Dan jangan khawatir kalau misalnya nantinya gitu ya. Tidak amit-amit gitu, saya tutup usia, DPLK saya gimana atau BJB siap saya gimana, jangan khawatir. Nanti ahli waris tinggal datang ke kami akan langsung cairkan manfaat pensiun sejumlah uang yang sudah ada. Nah, misalnya nih umur 17 tahun ya, tapi dia sudah menikah dan sudah berkeluarga, kan ada aja ya. Itu bisa nggak? Nah, itu kalau mereka sudah menikah dan sudah punya dokumen legalnya dan disahkan menurut negara, ya kita anggap itu sudah sah secara badan hukum gitu kan. Jadi sebenarnya secara hukum gitu. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan registrasi dan memenuhi persyaratan, kita akan akomodir. Tapi penting bagi kita adalah untuk menyampaikan ini sifatnya bukan buat transaksional, karena kalau yang tabungan biasa kita biasanya pagi di store, sore diambil ya kan. Kok tahu? Itu nggak Kang Satria aja, Sobat PR saya juga gitu. Sama ya. Nah, ini memang istilahnya nabung untuk persiapan pensiun atau simpanan kita untuk pensiun yang kita nanti ngambil fasilitasnya nanti atau manfaatnya nanti. Pada saat usia pensiun yang kita sudah tentukan minimal di usia 55 tahun, tapi kita bisa dapat fasilitas pensiun dipercepat 5 tahun dari usia 55 itu. Jadi di 50 ya? Ya kalaupun nantinya saya sekarang bekerja, pernah ada salah satu peserta, Bu, saya sekarang bekerja, tiba-tiba saya ikut suami, saya tidak punya penghasilan yang ini lagi, saya nggak hold iuran dulu, nggak apa-apa. Jadi yang bersangkutan itu hanya aktif sekian tahun, kan. Yang itunya ditunda aja sampai nantinya bisa ngambil manfaat pensiun, tapi dana yang sudah ada tetap terus berkembang loh, Sobat PR. Tapi hanya hasilnya nggak maksimal dibanding yang tetap ada rutin bulanan. Nah, tadi ngomong ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga, dia tidak bekerja, tapi dia kreatif gitu ya. Menyisihkan uang dari suami untuk jadi peserta DPLK, bisa? Bisa, kan? Sekarang justru ibu rumah tangga lebih banyak penghasilannya dari saya, karena apa? Sekarang banyak cara loh, Kang, untuk bisa punya penghasilan dengan cara jualan online. Iya, betul. Kan banyak sekarang yang saya bisa bekerja loh dari rumah, profesinya aja, Kang, ibu rumah tangga, tapi dia kan bisa dengan leluasa dan itu juga bisa. Yang penting bisa menyisihkan dan ada kemampuan mereka untuk melakukan iuran. Jadi ibu rumah tangga juga
Ini ibu-ibu rumah tangga bisa tuh kan pinter nyari duit kan, biasa ibu-ibu rumah tangga ya. Ya, ibu Jadi rumah suaminya nyimpen uang di mana aja tahu bisa nyari duit kayak gitu. ya kebanyakan gitu. Tapi kalau bapak-bapak nggak tahu ibunya nyimpen di mana. Tapi kalau ibu pasti tahu bapak nyimpen di mana. Betul sekali. Satu hal lagi nih, tadi saya lupa apa ya, untuk anak-anak muda itu, ini mah bukan apa ya, untuk anak-anak muda, sekarang target market dari tim BJB Siap ini ya, selain anak-anak muda yang di milenial, siapa lagi? Sebenarnya kalau kita bicara target market, siapapun bisa sih kan. Karena memang harapan kita ya tadi mulai dari usia 18 tahun. Nah, sekarang memang kita agak gencar kepada generasi milenial dan Gen Z yang rata-rata sekarang mereka sudah bekerja ya kan. Ya. Nah, jadi mereka sudah punya penghasilan. Tetapi kita juga masih menyasar yang mungkin di atas 40 tahun, mohon maaf Sobat PR, yang mungkin mereka belum punya persiapan pensiun. Masih ada waktu loh, sampai 15 atau 10 tahun ke depan untuk mempersiapkan kan. Tapi belum terlambat, tidak ada kata terlambat, kecuali 2 tahun lagi mau pensiun ya. Oh berarti saya masih belum terlambat ya? ini nggak ada. Jadi memang sebenarnya harapan kita adalah selagi kita masih ada waktu, selagi kita masih ada ruang dan untuk kemampuan mengisikan penghasilan. Cuman hanya saja Sobat PR dibandingkan dengan Kang Satria yang misalnya saat ini baru berencana dengan ada sebagian dari rekan saya yang sudah melakukan beberapa tahun yang lalu, dari segi iuran pasti akan lebih besar nantinya apabila punya target tertentu. Betul. Tapi nanti kita kembalikan lagi ke targetnya. Oh, ya benar. Nah, terus gini, misalkan ya, kayak tadi yang pandemi ini, mereka bayar, terus tiba-tiba di suatu saat kena PHK, tidak bisa bayar. Tetap harus bisa dicairkan, nggak bisa, atau harus tetap menunggu di yang umur 55? Ya, jadi minimal menunggu sampai usia 50 kan, karena ini kan secara individual ya. Tapi kita nanti untuk detailnya ada juga sih kalau apabila sumber iurannya dari sisi pemberi kerja. Tapi tetap memang kita kembalikan lagi bahwa tujuan program ini, DPLK ini adalah program pensiun. Jadi BJB Siap ini ya, kalau kita bicara 30 kan itu belum usia pensiun ya. Meskipun kita sudah resign. Kemudian kita bicara umur 35 itu masih produktif. Jadi memang program pensiun ini adalah kesinambungan penghasilan kita buat nanti kan. Jadi jangan takut uangnya akan hilang. Pokoknya uangnya mah aman ya? Insya Allah aman. Karena karyawan BJB juga dan saya pensiunnya melalui DPLK atau BJB Siap. Jadi insya Allah kami akan berusaha optimal dan berusaha melakukan investasinya dengan baik sehingga nanti hasil atau return pengembangan bisa optimal bagi peserta. Informasinya sangat terbuka, transparan, bisa diakses di website kita. Apabila sudah menjadi peserta ya Kang, bisa melihat juga rincian iurannya, saldonya berapa, sudah bisa. Kemudian informasi apapun bisa diakses. Kemudian jadi kita serba terbuka Kang. Bisa dilihat juga return yang kita dapat setiap bulannya berapa gitu. Jadi semuanya diserba transparan karena zaman sekarang kita harus informatif menyampaikan dan harus terbuka kepada konsumen kita. Jadi segeralah mempersiapkan. Nah, kalau boleh tahu boleh nggak? Sekarang peserta DPLK di BJB Siap ini berapa? Kalau bicara peserta kita kurang lebih 145.000. Oh, banyak. Ya, dengan sekarang kalau untuk kinerja kita sudah di atas 1 triliun Kak. 1 triliun? Dan kita sudah membayarkan manfaat pensiun itu kurang lebih di angka 400 miliar. Jadi ini sudah berjalan kurang lebih kalau bicara DPLK BJB ini mulai beroperasional itu 2002. Jadi sekarang sudah hampir 20 tahun ya Kang ya, 20 tahun dan alhamdulillah sejauh ini sepanjang histori kita bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan peserta itu makin tahun makin banyak. Dari sektor pekerjaan juga atau jenis pekerjaan juga semakin berkembang. Yang dulunya hanya mungkin milik orang kantoran, ASN saja, sekarang wah jadi makin banyak. Ya, tadi 30% tadi ya, yang informal udah makin mulai informal. Ada nelayan kan. Kebayang nelayan peserta nelayan yang saya itu hanya 1 tahun. Kan kalau nelayan kan pulangnya 1 tahun gimana? Ya jadi pada saat bayarnya setahun? Iya, jadi kalau nelayan yang dengan kapal besar itu kan mereka ada bulan tertentu berlayar, kemudian ada bulan tertentu merapat ke daratan. Nah, itu tapi mereka sudah mengumpulkan pundi-pundi kan, gitu. Itu juga bisa. Jadi pas datang udah merapat, udah dapat ini, bayar di saat itu juga. Mereka sudah menyisihkan ini buat biaya harian mereka, untuk sekolah anak-anak. Karena kan kebutuhan banyak ya. Kebutuhan itu banyak sekali. Ini jadi curhat ya. Belum lagi mungkin kita ada cicilan, kemudian ada satu dan lain hal. Tapi setidaknya saya yakin Sobat PR bicara 100.000 itu angka yang masih mungkin dan wajar. Karena sekali ngopi aja. Ngopi ya?
Kopi satu gelas kopi itu 25.000. Ini saya gitu ya. ngomong ngopi nggak apa-apa, nanti jadi Nggak apa-apa. diserang sama juragan kopi gitu kan. Nah, kalau kita bicara dengan kayak gaya hidup kita saat ini, kita tidak harus menghilangkan kan. Cuman mungkin kita akan hanya mengurangi frekuensinya. Yang tadinya mungkin kita hampir setiap hari pulang kantor itu harus kemana dulu, harus konsumsi apa dulu gitu. Mungkin yang tadinya tadi 5 kali mungkin bisa jadi pelan-pelan kurang 1 kali, jadi 4 kali. Kalau sudah bulan selanjutnya bisa jadi 3 kali. Jadi nggak harus, karena kita juga harus butuh healing ya kan, biar tetap waras menjalani kehidupan ini. 100.000 itu kan, kalau tadi kopi 5 cangkir kopi lah yang bisa ada ya. Kalau rokok tuh hanya 5 bungkus rokok sebenarnya. Itu kan kalau bapak-bapak yang teman-teman milenial yang ngerokok nih bisa mengurangi itu 5 bungkus rokok itu kan 100.000 lah ya. Sehari 30 sebulan 30 hari itu kan nggak kerasa menabung 5 bungkus rokok sebenarnya. Iya, kalau emang mau 100.000 ya. Iya, ini juga minimal. bisa. Ini minimal sih ya. Jadi mulai mungkin agak sulit memulai di awal kan. Tapi saya yakin pada saat kita sudah memulai pasti akan ketagihan nantinya karena kita akan merasakan benefitnya buat kita. Kita tidak berpikir yang lain dulu atau berpikir orang lain seperti apa. Yang penting bagaimana nantinya kita dalam tanda kutip pada saat pensiun tidak menjadi beban buat siapapun kan. Saya harapan saya seperti itu gitu. At least kita kepada pasangan ya Kang ya. Kalau bisa ya kita sama-sama mandiri dan saling support satu sama lain nantinya gitu. Jadi kita pun bisa lo support suami atau suami pun bisa support istri juga supaya nantinya sama-sama bisa punya masa senja atau masa pensiun yang sejahtera, dan saya yakin semua orang pasti pengen hidup dengan tenang ya Kang ya. Nah tadi yang 145.000 ya, itu ya. Itu tuh kan tadi 30% adalah informal. Nah, kecenderungannya trennya apakah dari tahun ke tahun yang informalnya makin banyak? Informalnya makin banyak. Karena memang kita bicara 5 tahun belakangan kita intens sekali. Saya mencoba menyampaikan ini melalui media manapun. Kita kadang ikut talk show radio, kemudian kita ikut kepada kegiatan-kegiatan yang masanya bisa dari kalangan profesi apapun. Dan ini mempengaruhi pertumbuhan peserta kita dari profesi tersebut. Karena dulunya orang belum tahu Kang. Karena bicara tingkat literasi dana pensiun ini hanya 19%. 2022 hasil dari 19%. Melalui sumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu tingkat literasi. Tingkat inklusi itu di bawah itu Kang. Jadi literasi ini mereka mendapatkan informasi. Kalau inklusi ini mereka melakukan pembukaan akun dan mereka mengakses program ini. Itu hanya 14%. Literasinya udah minim, inklusinya juga tambah minim. Masih kecil. Nah inilah kita kenapa giat sebagai lembaga perbankan untuk menginformasikan bahwa banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan sebagai salah satu cara kita mempersiapkan masa depan kita apapun itu Kang. Jadi sebenarnya tidak hanya melalui BJB Siap, banyak juga program-program atau produk perbankan yang bisa kita gunakan. Yang penting bijaklah dalam berinvestasi. Jangan pernah ikut-ikutan. Harus tahu ya. Kita harus tahu apapun yang kita gunakan, platform investasi apapun, kita harus bijak Kang, karena kita harus mengenali produk atau program dengan baik supaya kita tahu nantinya ke depannya akan seperti apa hasilnya dan seperti apa sih tujuan kita. Balik lagi ke goals kita. Jadi bisa jadi Kang Satria dengan saya goalsnya berbeda. Itu yang akan membedakan nanti besaran iuran kita. Tapi nggak masalah karena standar hidup orang juga berbeda kan Kang. Banyak juga informasi yang didapat, jadi kita juga terbuka nih. Saya juga bisa menyampaikan ini ke anak-anak nanti ya, ketika anak-anak sudah mulai mendapat penghasilan. Kan anak-anak sekarang kan mereka sudah mulai berinvestasi rata-rata di SMA tuh rata-rata udah mulai berinvestasi karena saham kan bisa nabung saham, bisa lain-lain. Nah artinya bisa dialihkan ke sana ya untuk sebagiannya bisa juga. Jadi saya pun secara pribadi pun saya juga punya beberapa yang keranjang tadi. Keranjang telurnya banyak ya? Enggak juga kan, enggak banyak. Amin gitu ya. Amin, saya doakan semua yang mendengar yang ada di sini, amin bisa banyak. Tapi memang saya mau mencoba mempelajari dengan baik, mencermati supaya kita lebih bijak dalam memilih, dan saya naruh ini sedikit, saving di sini juga sedikit kan ya. Saya yakin harus mulai dari saat ini, meskipun sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan kita bahwa kita bisa loh. Gitu. Karena kalau kita nggak pernah mulai Kang, kita tidak pernah mulai untuk mempersiapkan ini, kapan lagi? Gitu. Jadi sebenarnya kita di sini insight-nya adalah yuk mulai persiapkan sejak dini, apapun profesi kita,
berapapun penghasilan kita, jangan mulai saving atau investasi dari uang banyak dulu, karena orang bilang kan saya belum dulu, ini mah belum cukup, nggak akan pernah ada kata cukup kan. Punten. Karena gini, pada saat kita merubah mindset itu ya. Pada saat kita bekerja pertama mungkin gaji kita, mohon maaf, ini contoh saja, ini saya mencontohkan tidak kepada seseorang atau siapapun. Di saat penghasilan kita 2 juta cukup, naik jadi 3 juta cukup, naik jadi 4 juta cukup, 10 juta juga cukup. Ternyata kita bisa survive loh kan. Iya. Nah, tetapi pada saat kenaikan penghasilan, belum banyak dari kita yang meningkatkan investasi atau meningkatkan sedekah juga ya katanya seperti itu. Yang ada kebanyakan adalah lifestyle-nya yang ditambah, nambah ini, nambah itu. Ganti gadget gitu loh. Aduh, saya jadi ke diri saya sendiri, karena dengan bicara seperti ini saya juga reminder diri saya kan bahwa tidak mudah melakukan, tapi pada saat kita mulai pelan-pelan, oh itu kerasa loh benefitnya gitu. Pelan-pelan aja, oh iya. Pada saat itu kita enak mengkomunikasikan ke orang gitu. Oh ternyata begini loh. Dan saya mulai 100.000 aja. Bahkan terakhir ada mahasiswa yang sekarang influencer kan banyak ya kan? Iya, nah itu kan. Mereka punya penghasilan yang waduh, jualan online, live dan segala macam, mereka dapat ini, maka dia mulai menyisihkan. Nanti pada saat sudah saya bekerja tetap dan saya punya penghasilan, saya akan tingkatkan ini loh Mbak. Jadi dia sudah mulai berpikir bahwa anak sekecil itu yang dulu mungkin saya seumuran situ belum terpikir. Sekarang udah ya. Dia sudah berpikir, wah saya harus mulai loh. Gitu. Siapapun pasangan kita nantinya, dari background keluarga apapun, setidaknya kita punya kemandirian dalam keuangan kita sendiri atau finansial kita sendiri. Kang, itu penting sih. Paling muda peserta di DPLK? Paling muda itu ada kan, saya 18 ada, 19 ada, 20. Kebanyakan rata-rata peserta saya di usia 25 sampai dengan 40 tahun. 25 sampai 40 tahun. Makin kesini makin muda pesertanya? Makin muda. Oh, berarti alhamdulillah artinya literasinya sudah sampai ke mereka ya? Ya, ini hal yang harus saya perjuangkan, Kang. Memperjuangkan ini, dan besar harapan saya dari apa yang kita sharing saat ini bisa juga disampaikan buat sekitar. Mungkin nanti pendengar yang bisa lihat, Sobat PR juga, oh ternyata iya, tinggal mengkomunikasikan atau menyampaikan. Kalau misalnya informasi secara program tidak detail atau belum detail, tinggal langsung datang ke kantor layanan Bank BJB dan bisa langsung ke website Bank BJB atau dplkbankbjb.co.id. Nanti informasi detail terkait dengan program DPLK atau BJB Siap, iurannya mau berapa, targetnya mau berapa, simulasinya juga ada di sana. Mau register juga bisa langsung. Nah itu tertarik juga ketika anak-anak sekarang umur 18 udah ada yang itu ya. Artinya mereka sudah mulai nggak ya di situ. Nah, pernah sosialisasi di sekolah-sekolah nggak sih? Sering kan? Oh. Tetapi memang kalau kita bicara sekolah kan anak-anak usia SMA itu masih under 18. Kita pernah datang ke kampus-kampus. Ke kampus-kampus dan antusiasnya luar biasa kan. Wah, ternyata saya tidak hanya nabung saham, anak sekarang udah nabung saham loh kan. Nah, itu udah nabung saham. Saya nggak hanya bisa nabung saham dong Bu, saya juga bisa persiapan melalui DPLK untuk pensiun bisa. Kan kita nggak ada yang tahu, who knows gitu. Jadi dari uang bekal dari orang tua dipakai ke sana, bisa gitu? Boleh nggak? Kalau mereka cukup ya. Tapi rata-rata yang ikut itu adalah yang sudah mahasiswa yang mereka punya side job kan. Kan ada yang ada yang ikut industri kreatif, ada yang ikut event atau apa gitu. Kan itu penghasilan loh, Pak. Betul. Iya, penghasilan dari situ. Kan selama ini kalau kayak gitu kan habis nggak jelas ya, atau nabung tapi udah nggak kepake nggak jelas. Tapi kalau ada ikut DPLK ini kan targetnya jelas. Dia juga tertantang, mungkin tiap bulan harus punya penghasilan, harus nambah. Kebayangnya gitu ketika nanti di masa pensiun udah bisa menikmati gitu ya. Nah, jadi memang harapan semua orang kayaknya ya. Jadi terkadang ya kita jangan pesimis, saya cuma ini bisa nggak ya pensiun, jangan. Kita mencoba untuk mulai dengan positif mindset kita bahwa bisa loh gitu, berapapun itu. Karena 100.000 menurut saya dengan kondisi saat ini masih angka yang cukup relatif bisa terjangkau sebagian besar orang. Jadi ini tidak akan berat. Nggak harus rutin bulanan, kapan ada penghasilan aja bisa kan. Jadi inilah yang bikin ini lebih fleksibel dan bisa sesuai si kondisi. Jadi ketika muda masih berdaya, ketika sudah tua tetap berbahagia ya gitu ya. Cakep. quote of the day hari ini. Dan satu, kalau bisa ya kita bisa nikmatin hidup dan jalankan hidup dengan baik. Karena itu anugerah dan hal yang luar biasa bagi saya. Jangan sampai pada saat muda kita
seperti hal tidak ada waktu saking sibuk bekerja, tapi pas sampai di finish kita bingung kita punya Ngapain? apa gitu, dan kita mau ngapain. Kita punya apa? Iya benar, ketika udah sepuh, ternyata tabungan saya nggak cukup untuk ini, untuk itu, nggak bisa menikmati gitu ya. Iya, tersadarnya udah pas saat mau finish kan. Pada saatnya udah, nanti aja lah, udah mau finish, nanti terus akhirnya. Nah ini yang pengen kita ajak, bahwa banyak media sebenarnya informasi bisa didapatkan dari mana, karena sekarang mudah sekali dengan adanya digitalisasi sekarang, jadi tidak menutup kemungkinan kita buat lebih sejahtera nanti. Amin ya Kang ya. Amin. Semoga nanti saya ketemu Kang Satrianya lagi jalan-jalan di Eropa gitu. Nah, mungkin ada mau yang disampaikan langsung ke teman-teman di Sobat PR, Mbak? Nah, Sobat PR, terima kasih sudah mendengarkan sharing hari ini. Jadi tonton dari awal sampai akhir, dan harapan kami di sini bahwa berapapun penghasilan Anda dan apapun profesi Anda semua berhak punya masa depan yang sejahtera. So, siapkan pensiun sejak dini. Saya yakin nggak ada alasan lagi. Banyak media yang bisa digunakan, dan tetaplah hidup dengan sehat dan bahagia. Yang pasti supaya kita nantinya juga punya masa depan yang sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Sobat PR, tetap muda, bahagia, dan nanti sudah tua tetap berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.